Assalamualaikum Kak Fitri. Iya, waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Uh, uh, Awak mau konseling pribadi sama kakak? Oh, Boleh ya nggak? dah. Boleh. Oh ya, sebelumnya dari mana? Sebelumnya awak sekolah di SMK Negeri 1 Rantau Utara, Oh. jurusan akuntansi. Iya. Kegiatannya sekarang? Kegiatan sekarang kerja, karena kan lagi daring. Jadi untuk mengisi kekosongan ya dibarengin dengan kerja aja daripada di rumah aja ya kan. Iya, lebih produktif. Tapi ingat ya, jaga imun, jaga kesehatan juga. Karena kan lagi pandemi kan. Takutnya nanti kita kan nggak tahu yang di luar sana kayak mana gitu kan. Jadi ya jaga diri masing-masing lah untuk kesehatan kita. Iya kak, pasti kok, pasti ikuti protokol kesehatan kok. Ya, bagus. Oh ya, udah makan? Alhamdulillah udah. Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat selalu. Oh iya, kakak mau tahu kerjanya udah berapa lama? Atau baru 2 minggu atau udah lama gitu? Udah ada sekitaran 1 bulan lah kak. Oh iya. Kerja di mana? Kerja di toko baju milik persorangan. Oh iya. Sebelumnya udah tahu arti konseling? Kalau menurut saya pribadi sih kak, konseling itu kayak menyampaikan keluh kesah dan mendapat saran sih dari yang kita ajak untuk mengeluh itu. Iya. Oh ya, di sini kakak juga ingin menjelaskan terlebih dahulu kan, meluruskan. Nah, arti konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor atau guru BK, yaitu sekarang di sini kakak, dengan klien atau siswa, yaitu Nia sendiri, untuk memecahkan masalah yang sedang Nia hadapi untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Dan dalam konseling individu itu juga terdapat beberapa asas yang kakak anut. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini segala data atau informasi yang Nia berikan sama kakak, apapun masalah yang Nia ceritakan sama kakak nggak ada hak untuk memberikannya atau memberitahu ke orang lain. Itu akan kakak jaga rapat-rapat. Yang tahu itu cuman kita berdua dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, di sini Nia datang untuk konseling itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Ini Nia datang ke sini atas dasar Nia yang pengen konseling sendiri ke kakak. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, di sini Nia harus terbuka sama kakak tentang apapun yang masalah Nia hadapi, karena tujuannya kalau misalnya Nia terbuka akan lebih cepat kita menemukan sebenarnya solusi yang terbaik itu apa untuk masalah Nia. Ada lagi asas kekinian. Asas kekinian itu Nia itu menyampaikan masalah yang sedang Nia hadapi, bukan masalah yang udah lampau, yang udah terselesaikan. Nia bilang lagi, ada lagi asas kemandirian. Asas kemandirian ini, pelayanan konseling bertujuan menjadikan Nia lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak tergantung sama konselornya. Yaitu yang selanjutnya asas kegiatan. Terus asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Sebenarnya ada banyak asas-asas itu, cuman yang paling kakak pegang, yang kakak junjung tinggi itu asas kerahasiaan, karena kakak juga udah ada janji konselornya sendiri untuk merahasiakan semua data-data yang Nia kasih sama kakak. Sekarang Nia ada paham belum konseling itu apa? Udah kak, dari yang kakak kasih tahu udah ngerti. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, masalah yang sedang Nia hadapi sekarang itu apa yang membawa Nia ke sini gitu, pengen
mencari solusinya itu apa? Jadi gini Kak, masalah yang saat ini Nia tanggung itu sebenarnya sih menurut orang biasa aja, tapi menurut Nia ini penting, yaitu masalah kurang percaya diri. Oke. Nia itu kurang percaya diri sama kemampuan Nia sendiri. Banyak orang yang memberitahu Nia kalau Nia itu bisa nyanyi, suaranya bagus, tapi rasanya suaranya itu tuh masih di batas wajar, nggak di standar, batas standar gitu. Cantik enggak, jelek enggak, cuma gitu. Tapi orang mendorongnya selalu harus bisa, tapi dirinya ini nggak bisa kayak gitu. Itu gimana Kak? Oke, gini, sebenarnya kita Nia bilang Nia nggak percaya diri gitu kan atas bakat yang Nia punya sebenarnya. Karena gini, yakini aja semua orang kan punya bakatnya masing-masing kan. Nah, Nia bersyukur harusnya punya bakatnya kan, bisa nyanyi kan, nggak semua orang bisa nyanyi, dan banyak orang yang menginginkan kayak dia punya bakat itu. Nah, Nia sendiri seharusnya lebih mengembangkan lagi. Nia percaya harusnya apa yang dikatakan orang sekeliling Nia. Coba aja, coba dalami. Kalau misalnya memang kurang yakin, coba kalau kakak saranin sih sering latihan. Misalnya kalau misalnya memang mau fokus ke bakat itu gitu kan, karena kan masih muda juga kan, gak ada salahnya untuk mengembangkan potensi bakat yang ada pada diri. Kalau dibilang gak pede sih sebenarnya harus pede. Orang aja yang suaranya biasa aja bisa pede. Nah, pede itu sendiri itu dibangun dari diri Nia sendiri. Kalau misalnya percuma kalau misalnya Nia itu pandai nyanyi tapi kalau nggak pede. Nah, saran kakak sih, menurut kakak Nia itu harus membiasakan diri. Kalau misalnya ada orang yang misalnya Nia nggak pede tuh, atau gara-gara ada orang yang bilang, entah satu orang atau dua orang bilang kau itu nggak cocok nyanyi, apa karena itu yang buat Nia nggak pede? Iya, salah satu pendorong sih itu Kak. Terus emang nggak, kayaknya kalau dinyanyi depan orang itu kayak aku tuh biasa aja, ngapain nyanyi, buat malu aja, buat malu diri sendiri aja, lebih baik diam gitu. Jadi kurang mau nunjukin ke orang, takutnya pemikiran orang itu kayak gitu kan ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang bilang kau itu nggak cocok nyanyi, seharusnya kau nggak kayak gitu, seharusnya kayak gini, gini, jangan pernah dengarkan kata-kata orang yang itu buruk. Karena gini, kalau misalnya kata-kata itu cuman bikin patah semangat, mending pergunakan tangan Nia dua itu untuk nutup kupingnya dan camkan di dalam hati, aku tuh bisa, dan aku bakal nunjukkan sama orang yang ngejek atau ibaratnya mencemooh, yang menjengkali kalau misalnya kemampuan gitu nggak bisa nyanyi. Buktikan sama dia dengan kita sering latihan, misalnya lebih mengasah bakat namanya kan. Terus yang kedua, kalau misalnya tadi Nia bilang Nia nggak pede, sebenarnya itu bisa dilatih dari pembiasaan. Nia mulai dulu, misalnya nyanyi di rumah gitu kan, di rumah misalnya kayak ada fasilitas di rumah ya karaoke, mulai dari di rumah dulu. Terus kalau misalnya memang kepengen mengembangkan lagi, ikuti lomba-lomba misalnya antar sekolah atau apa gitu, karena itu salah satu pendorong diri kita untuk terbiasa. Dari kita terbiasa, lama-lama kan jadi bakat itu nggak terpendam jadinya. Menurut kakak kayak gitu. Dan kakak serahkan lagi ke Nia. Nia bisa percaya diri itu atas, kalau misalnya Nia yakin sama kemampuan diri Nia pasti percaya diri. Kakak yakin itu, karena semuanya ada di tangan Nia. Kalau misalnya pun orang ngeyakinkan Nia, bilang bisa, suaramu enak kok, kayak gitu kan, kau pandai nyanyi,
Kalau misalnya di diri Nia nggak ada keinginan untuk mencoba percaya diri, itu sama saja nggak bakalan ngerubah semuanya. Nah, kakak bilang Nia harus melakukan pembiasaan dulu. Mana tahu kalau misalnya mau latihan, entah mau dimulai dari hal-hal kecil kayak nyanyi karaoke di rumah pun boleh gitu. Nah, sampai sini gimana menurutnya? Bisa nggak menjalankan apa yang tadi kakak saranin? Misalnya kayak proses pembiasaan diri dulu gitu, untuk melatih kepercayaan diri Nia. Baiklah Kak, Nia akan mencoba untuk melatih diri, melatih bakat untuk berani nyanyi di depan orang, melatih kemampuan bernyanyi. Nia akan dengerin saran-saran dari kakak. Oke. Nah, sebenarnya masalah itu sebenarnya diri Nia sendiri yang bisa menyelesaikannya. Karena semuanya tergantung diri Nia sendiri gitu kan. Kakak di sini cuman ingin mengingatkan lagi bahwa jangan pernah dengarkan apa kata orang kalau misalnya yang buruk-buruk, mengejek atau apa. Dia cuman mau membuat kita down aja. Tapi anggaplah cemoohan dia itu kayak jadi suatu motivasi. Jadi Nia itu bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih menunjukkan kualitas diri Nia itu bahwa aku bisa lebih darimu, kayak gitu. Nah, jadi gimana menurutnya? Apakah udah udah paham? Paham Kak, terima kasih ya Kak atas saran dan sudah mendengarkan keluh kesah dari diri Nia sendiri. Iya, sama-sama. Oh iya, kalau misalnya coba dulu dalam 1 minggu ini kan, kalau misalnya proses pembiasaan diri dulu. Kalau misalnya Nia ingin konsultasi ataupun berkonseling lagi, konseling individu lagi sama kakak, gak apa-apa, kakak bakalan dengan senang hati nerima Nia untuk konseling individu lagi. Gimana? Oke, baik Kak. Nanti kalau seandainya Nia merasa dirinya belum mampu menjalankan apa yang kakak bilang, belum merasa dirinya masih kurang percaya diri, ini akan menjumpai kakak lagi. Oke, jadi masalahnya udah jelas lah ya? Jelas Kak. Oke. Kak, terima kasih ya Kak sudah memberikan waktunya untuk Nia. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Datang lagi ya kalau misalnya ada yang ingin diselesaikan ataupun ada yang pengen dikonsultasikan lagi. Iya Kak, tenang, aman, santai. Waalaikumsalam.